Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah ta'ala: tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, berbekalah kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah takwa. Rasulullah SAW bersabda, rubba sha'imin hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atas. Kata Nabi SAW, berapa banyak orang yang mengerjakan puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Ini adalah keadaan kebanyakan orang. Kenapa? Karena kebanyakan orang puasa itu hanya menahan diri dari haus, menahan diri dari lapar, tok, udah itu saja. Ya, ada nggak orang yang puasa tapi tidak sholat? Nah, banyak, ya. Maka puasanya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang-orang yang capek-capek puasa tapi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah? Dia puasa tapi tetap bohong, tetap riba, caci maki, tidak menjauhkan diri dari hal-hal yang Allah haramkan, masih memandang yang haram, masih mendengarkan yang haram. Inilah penyebab berapa tahun kita puasa, setiap tahun, setiap Ramadan puasa, tapi sama sekali puasanya tidak meninggalkan pengaruh terhadap kehidupan kita. Ketika Nabi SAW bersabda, man lam yada' qawla az-zur wal 'amalu bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan bohong, terus-terusan bohong, Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Nah, bohong di sini bukan pembatasan. Bohong di sini hanyalah contoh. Nabi mencontohkan satu dosa yang biasa dilakukan oleh orang awam yang sedang berpuasa adalah bohong. Artinya hadis ini dikiaskan ke seluruh dosa-dosa yang lain. Siapa yang nggak bisa berhenti dari kebiasaan dosanya, kemudian dia terus-terusan melakukan dosa tersebut, Allah tidak butuh puasa orang tersebut. Orang puasa tetap nggak pakai jilbab, ada nggak Pak? Nah, ini yang harus dikoreksi. Ini sederhananya nih Pak. Minum, kemudian makan, minum itu boleh nggak Pak? Boleh. Istri boleh nggak Pak? Boleh. Halal kan? Ntar Pak, saya cari makanan. Nah, ini makanan. Istrinya di rumah, sedih bawa juga. Ya. Makan, minum, ya, istri boleh dinikmati tidak? Boleh, halal. Tapi Allah bikin aturan. Yang namanya ibadah puasa, ya, minum nanti dulu, makan nanti, dari subuh sampai maghrib. Sebenarnya Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa ibadah puasa itu bukan ibadah biasa, ibadah yang levelnya tinggi, Pak. Allah ingin mengajarkan kepada kita yang halal saja kita siap meninggalkan kalau itu Allah yang perintah, apalagi yang haram. Itu maksudnya Pak. Yang halal saya tinggalin nih, karena aturan dari Allah. Orang puasa nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh hubungan sama istri, apalagi yang haram. Berarti kalau ada orang lucu, ya, lucu nggak? Yang halal ditinggalin, tapi yang haram dinikmatin. Paham nggak maksud saya Pak? Nah,
Aneh ya, unik ada orang seperti ini ya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi poinnya kita berpuasa itu subhanallah betul-betul menundukkan diri di hadapan Allah, menghinakan diri di hadapan Allah, taat tunduk patuh terhadap aturan Allah. Ya, yang halal siap kita tinggalin, apalagi yang haram. Baru puasanya akan membuahkan hasilnya, ada pelajaran yang mempengaruhi kehidupan dia. Ya, subhanallah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW bersabda, "Laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafas." Puasa itu bukan hanya menahan diri dari makan, dari minum. Ini Nabi yang bilang loh. Lebih dari itu, puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji. Tuh, Pak. Kalau kembali ke hadis ini, orang puasa boleh main game enggak? Ya. Hah? Boleh nggak main game? Kembali ke hadis ini. Nggak boleh. Ya. Emangnya pengen puasanya dapat lapar doang, nggak dinilai sama Allah. Nah, ya. Dulu sahabat Nabi ngajari anak-anaknya puasa. Ketika datang siang-siang ke mamanya, Umi asobani ju' ya ibu saya lapar, dibikinin mainan tuh sama ibunya. Anak kecil kasih mainan biar apa? Biar lupa laparnya, sibuk mainan. Itu buat anak kecil, Pak, bukan buat orang dewasa. Paham sampai sini, Pak? Nah, ini bahasa halusnya ya. Orang-orang yang puasa tapi masih mengalihkan rasa laparnya di main game, berarti dia belum dewasa, masih anak-anak. Anak-anak boleh nggak jadi pemimpin? Nggak boleh. Jadi wakil pemimpin boleh nggak? Nggak boleh. Dewasa dulu, baru puasa. Lagi ngomongin apa sih? Ngomongin puasa ya. Subhanallah. Jadi puasa itu kata Nabi menahan diri dari perbuatan yang sia-sia, menahan diri dari perbuatan keji, ya nggak boleh. Kata-kata kotor ya, kata-kata yang tidak baik itu tidak boleh. Sampai kata Nabi, fa in sabbaka ahadun au jahila 'alaika, apabila ada orang ya ngajak kamu berantem. Ngajak berantem itu gimana, Pak? Ya mencaci maki, apalagi mencaci maki di depan umum kan, caci maki, dimarah, dimaki-maki pokoknya, ya. Atau berbuat bodoh. Apa yang dimaksud berbuat bodoh ini, Pak? Nah, iseng, ngeprank itu orang-orang bodoh, ya. Nggak ada di dalam Islam prank-prank itu nggak ada. Ya, memudorotkan orang lain, dosa nggak? Dosa. Orang yang suka bikin prank, seandainya nih dia yang ngeprank orang, tiba-tiba orangnya punya penyakit jantung, ya, dikagetin kemudian meninggal, dia telah menjadi pembunuh, Pak. Pembunuh ada 3, membunuh dengan sengaja, membunuh tidak sengaja, membunuh seperti disengaja, ya. Naudzubillah min dzalik. Ya, au jahila 'alaika, kalau ada orang mau ngajak berantem kita, memaki-maki, dipermalukan di depan umum ya, segala macam diprank, apa kata Nabi? Faqul inni shaim. Katakan saya sedang puasa. Udah tinggalin, pergi, Pak. Jangan dilayani. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad SAW. Gak usah nunjukin kalau saya itu bisa lawan dia, kalau saya ini gampang, nggak usah. Kata Nabi apa? Tahan, sabar, pergi. Manfaatnya apa sih? Dianggap sama orang lain kuat gitu, ngapain? Riya gitu. Tinggalin. Saya sedang puasa, tinggalin. Ya, jangan ditambahin, Mbak ya. Saya lagi puasa. Maghrib mau nggak? Jangan ditambahin gitu ya. Itu belum sabar namanya itu, masih ngomong.
Habis lebaran di mana? Stadion. Enggak ya, cukup katakan saya sedang puasa, tinggalin. Gitu ya, subhanallah. Emang ujian, Pak. Kita lagi puasa itu pasti diuji sama istri, diuji sama anak, diuji sama atasan ya. Diuji sama bawahan juga, betul nggak? Diuji sama tetangga, Pak. Sama konsumen juga diuji ya, subhanallah. Ya, sabar namanya juga lagi ibadah. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung perbuatan. Semakin ujiannya besar, pahalanya semakin besar. Sabar. Ini ujian bukan ini, Pak. Nah, pulang kajian, gamenya itu ditandain, hapus semua, seret. Oh. Ini itu betul ya Allah, sekarang aku bertobat. Nah gitu ya, mudah-mudahan keterusan sampai Syawal nggak main game lagi. Oh, besok malam lagi kajian ini, Pak. Ada yang minta kajian. Allahu Akbar. Kita lanjutin, Pak ya. Nah, bagaimana supaya waktu kita terisi penuh dengan hal yang bermanfaat? Saya izinin dulu, Pak ya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini botol yang Bapak lihat ada isinya nggak, Pak? Apa isinya? Air. Kalau botol ini saya tuangin semuanya ke gelas, habis airnya. Saya taruh lagi di sini. Ada isinya nggak, Pak? Ada. Udara. Ah, itulah hakikat waktu yang selama ini kita lalui. Gak ada itu waktu kosong, gak ada. Waktu kalau nggak dipakai buat ibadah, buat yang bermanfaat, pasti dia pakai buat yang mungkar atau yang sia-sia. Tidak ada istilah waktu kosong. Sampai sini paham, Pak? Nah, gambarannya seperti itu. Berarti kalau kita nggak mau nyanyiakan waktu, apalagi berbuat mungkar, wajib kita membiasakan diri selalu di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu mengalir sekali doang, Pak. Sekali. Ya, sholat Isya yang tadi Bapak kerjakan beda dengan sholat Isya yang kemarin. Beda dengan sholat Isya yang esoknya, beda. Waktu itu hanya datang sekali. Saya pernah dengar, saya pernah baca ya, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau menghikayatkan begini. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau kata orang liberal, waktu seperti apa? Time is kata orang awam, waktu adalah uang. Kata orang Islam, waktu lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari, tapi waktu yang lewat gak bisa balik lagi. Tuh, orang Islam lebih menghargai waktu daripada uang. Ya, seandainya masa muda itu bisa dibeli, bener nggak, Pak? Pengen balik lagi, bisa dibeli nggak? Gak bisa. Tapi uang bisa dicari, ya. Imam Syafi'i rahimahullah pernah meriwayatkan salah satu hikayat. Al-waqtu kas-saif. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak menebas, engkau yang ditebas. Oh, lebih ngeri lagi. Benar, Pak. Kalau kita nggak maksain diri ibadah, selamanya tidak akan ibadah. Selamanya tidak akan ibadah. Ya, naudzubillah. Orang-orang yang tidak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mati sebelum mati. Paham nggak maksudnya, Pak? Hati mereka telah mati duluan sebelum jasadnya. Ya, naudzubillah. Nah, yang pertama dianjurkan supaya waktu kita bermanfaat adalah berkhidmat, membantu orang tua. Ya. Syukur jamaah teman-teman yang masih punya bapak, masih punya ibu, masih lengkap ya. Nah, bakti kepada ibunya, bakti kepada bapaknya. Jangan sampai nyesel, ya, nyesel belakangan, Pak, Bu. Ya, ada ibu nggak? Oh, ada ya. Mumpung orang tuanya masih ada, sayang sama ibunya, sayang sama bapaknya, ya.
Kalau ibu atau bapak sekarang maksimal sayang kepada ibunya, sayang kepada bapaknya, besok meninggal masih ada apa bahasanya, kepuasan. Alhamdulillah kemarin sempet traktir mama, alhamdulillah kemarin sempet mijetin bapak. Tuh kenangannya indah tidak? Indah. Bapaknya meninggal, kemarin masih saya pijetin, kemarin makan bareng sama saya, mama saya. Tuh kan enak kan kenangannya. Coba kalau kemarin baru bikin sakit hati ibunya, kemudian ibunya meninggal, la ilaha illallah, gak ada obatnya. Mau minta maaf kemana? Ibunya udah gak bisa ngomong lagi. Ya, kata Nabi SAW, roghima anfun, roghima anfun, roghima anfun. Ya, sampai 3 kali doanya. Celakalah, celakalah, celakalah. Sahabat nanya, ya Rasulullah, siapa yang celaka? Man adraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhulil jannah. Orang yang celaka itu, Nabi yang bilang ya, orang yang celaka itu seseorang dia mendapati ibunya atau bapaknya sudah sepuh, tapi orang tuanya ini tidak bisa menjadi sebab dia masuk surga. Saya ringkas ya bahasanya ya, biar nggak terlalu panjang ya. Orang celaka adalah orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Celaka. Yang doain siapa? Nabi. Allah Akbar. Didoakan kecelakaan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, minimal ya nih kata ulama ya. Minimal kita doakan orang tua kita 5 kali sehari semalam, itu sudah dihitung dia berusaha bakti kepada orang tua. Ya, mau masih hidup, mau sudah meninggal orang tuanya, doakan, Bu. Ya, saya anjurkan doanya di sujud. Subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ingat orang tuanya. Ya, doakan. Ya, subhanallah. Berarti mafhum mukhalafah itu apa? Alhamdulillah sebelum Ramadan kita berjumpa ya. Saya yakin kita duduk di sini di rumah Allah semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk 7 golongan yang dapat naungan ya, di bawah arsy-Nya Allah. Salah satunya apa, Pak? 2 orang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisahnya karena Allah. Ya, subhanallah, mudah-mudahan ya. Oke, kita kembali. Mafhum mukhalafahnya apa? Konsekuensinya apa? Nabi doakan keberuntungan bagi orang-orang yang bakti kepada orang tuanya. Nabi doakan kesuksesan, beruntung, sukses, lancar usahanya dunia akhirat. Ya, orang-orang yang bakti kepada orang tuanya. Cium tangan ibunya, cium tangan bapaknya. Teman-teman yang lagi buka usaha ya, mudik Pak, minta doa restu orang tuanya. Jangan nunggu lebaran mudik. Ada uang, tengok ibunya. Ada uang, tengok bapaknya. Ya, dipeluk, bisikin. Mama, saya lagi buka ini, minta didoain ya, supaya usahanya dimudahkan sama Allah. Nah, gitu. Kalau bapak yang anaknya ngelunjak, anaknya durhaka, inget-inget. Jangan-jangan dulu saya punya salah sama orang tua, durhaka sama orang tua. Nah, pulang. Minta maaf. Yang tulus minta maaf ke bapaknya atau ke ibunya, minta doakan. Mama doain cucumu. Nah, sebut namanya, doain cucumu ini, siapa anak saya yang ini biar soleh atau solehah. Gitu. Minta doa, jangan remehkan doa orang tua. Bapak ibu inget gak kisahnya Juraij? Masih inget gak? Juraij ahli ibadah kan? Deket sama Allah. Coba ibunya doa apa? Ya Allah, jangan matikan Juraij sebelum melihat wajah pelacur. Doanya jelek apa bagus itu? Jelek, padahal anak saya soleh kan?
Saya tanya Pak, orang ini ibu nih doa untuk anaknya yang soleh, doanya jelek, Allah kabulkan tidak? Allah kabulkan. Nah, jangan meremehkan doa orang tua ya, subhanallah. Di situ nggak dijelaskan ibunya Jurayj itu wanita solehah, ibadahnya bagaimana, dijelaskan tidak? Tidak. Nah, ini menunjukkan doa orang tua itu salah satu doa yang diijabah, doa orang tua untuk anaknya. Maka ini bapak-bapak udah jadi orang tua ya, ibu-ibu juga hati-hati ketika mendoakan anaknya. Semarah apapun kita emosi, tetap yang keluar dari lisannya untuk anaknya adalah yang baik. Itu anak bapak, itu anak ibu, jangan sampai nyeselnya belakangan. Marah kayak apa, memuncak, tetap doanya yang baik. Mudah-mudahan kamu jadi imam taraweh. Ya imam apa dah, imam Masjidil Haram kayak imam Masjid Nabawi kayak ya. Kan doa yang mantap gitu ya, subhanallah. Imam tarawih berarti imamnya bulan Ramadan doang. Ya nggak apa-apa, emang kenapa ya. Saya dan ini nih jadi inget nih ya, ini istifadah aja ya, bagi-bagi pengalaman aja. Saya punya teman tahfidz dulu waktu saya mondok tahfidz di pondok. Masya Allah, teman saya itu hafalannya banyak, suaranya bagus. Nah, kalau sudah qomat tuh imam rawatibnya nggak ada, pada nyari-nyari tuh, tengok-tengok. Nggak ada yang berani maju kecuali santri tahfidz. Santri tahfidz di situ banyak juga, pada nggak mau maju. Pada apa? Ya mungkin segen ya. Di situ kan banyak ustadz-ustadz juga, ustadz yang suka ngajar fikih, ngajar hadis gitu kan. Dan mereka juga nggak berani maju. Subhanallah. Ana tanya sama temen Ana, ya, namanya Ustadz Fatih. Fatih, antum kok nggak mau maju sih? Dia nanya balik ke Ana, Syafi'i, sebutkan satu hadis untuk saya, satu hadis keutamaan menjadi imam sholat, ada tidak? Bingung saya, diem. Iya juga ya. Kalau keutamaan soft pertama ada, benar nggak? Keutamaan sholat berjamaah ada, keutamaan menjaga betul, keutamaan menjadi imam sholat ada nggak? Nah, PR, Bapak. Artinya kita tuh berlomba-lomba mengejar kebaikan. Yang di situ ada janji Allah, ada pahalanya, betul nggak? Nah, ini di masjid mana-mana dulu-dulu yang jadi imam, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini aja sekedar sharing aja ya, ya. Jadi yang bagus ya kita mendingan mengejar sesuatu yang sudah pasti. Nabi yang kabarkan, berlomba-lomba sedekah, ya, soft di depan dan seterusnya. PR Pak ya? Sebenarnya ada sih, mau saya kasih tahu tak? Ada satu hadis, dapat doa dari Nabi. Nabi mendoakan imam dan muadzin. Udah satu hadis itu doang. Dapat doa dari Nabi. Ya, orang yang mengimami sholat, kemudian orang yang azan, itu dapat doanya dari Nabi Muhammad SAW. Itu aja yang saya tahu ya, keutamaan menjadi imam sholat. Kemudian berikutnya, tadi yang pertama apa Pak? Bu? Berbakti kepada orang tua. Yang kedua, supaya kita memanfaatkan waktu kita, hadir di majelis ta'lim, majelis ilmu. Alhamdulillah walaupun Ramadan tetap jalan ya kajian. Yang pada subuh masih jalan. Alhamdulillah. Itu manfaatin Bu, Pak. Manfaatin. Daripada di rumah duaan sama setan gepeng ini. Bener nggak? Setan ini nggak Pak? Setan ini, setan gepeng. Ya. Mendingan sambil duduk di masjid sambil dengar ayat-ayat, dengar hadis-hadis. Mana dalilnya? Kata Nabi SAW, "Idza marartum biryadil jannah." Apabila kalian melewati taman-taman surga, tuh riyadul jannah, farta'u, maka mampir, kata orang Jawa. Kata orang Sumatera, singgah. Kata orang Banten apa Pak? Mampir juga ya? Kan Banten di Jawa. Ya, mampir kalau
lewat taman surga. Loh, taman surga itu apa? Gimana? Kata Nabi SAW, hilaqaz zikri. Taman surga itu adalah halaqah zikir. Berarti bikin zikir berjamaah. Nah, disinilah pentingnya kita memahami hadis dengan pemahaman sahabat. Jangan merasa lebih pintar dari sahabat. Jangan sok pintar. Dari mana diterjemahkan majelis ilmu, majelis ta'lim? Lihat sahabat memahami hadis ini. Saya tanya, sebutkan satu sahabat yang bikin majelis zikir, bareng-bareng zikir. Ada nggak? Sahabat mimpin majelis zikir? Tidak ada. Yang sahabat lakukan apa? Bikin majelis ilmu. Ya, kalau Abdullah bin Mas'ud itu setiap hari Kamis ngajarin hadis. Alhamdulillah ini ya. Udah masuk Jumat ini ya. Udah masuk Jumat ya. Ya, itu salah satu contoh pemahaman sahabat. Coba-coba memahami hadis dengan kepala kita sendiri, pasti menyelisihi amaliyahnya sahabat. Contohnya ini, halaqah zikir adalah taman surga. Kemudian coba-coba bikin ngumpulin orang terus zikir berjamaah, menyelisihi pemahaman sahabat. Karena yang dipahami oleh sahabat, halaqah zikir itu adalah halaqah ilmu. Kenapa majelis ta'lim disebut halaqah zikir? Makna dari zikir apa? Mengingat. Siapa yang diingat? Allah. Termasuk mengingat Allah adalah mempelajari syariat Allah, mempelajari halal haram, ini yang benar, ini yang salah, ya. Itu yang disebut zikir, ya, zikrullah. Masih ingat nggak? Ada kajian sunnah yang dibubarkan oleh salah satu ormas. Ingat nggak, Pak? Saya itu merenung, Pak. Saya dengar kajian Ustaz Syafiq, kajian Ustaz Syafiq itu isinya qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Isinya itu, buka sendiri teman-teman. Kajian Ustaz Syafiq itu isinya Allah berfirman begini, hadisnya begini, perkataan sahabat begini. Ya. Yang saya khawatirkan, seandainya Nabi masih hidup sekarang, terus ngajari sunnah, mungkin kajiannya Nabi Muhammad SAW dibubarkan juga sama dia. Iya nggak? Iya. Pernah kajian Nabi Muhammad SAW ada salawatan sampai joget-joget? Gak ada. Ya, sambil teriak-teriak misalnya, ya apalah, yang ngelawak-ngelawak, ada nggak? Nabi Muhammad SAW lagi ngisi pengajian gitu, dari awal sampai akhir ketawa terus semua isinya, ada nggak? Gak ada. Saya mikir loh, mana? Jangan Abdullah bin Mas'ud kalau sekarang masih hidup ngadain kajian hadis dibubarin sama orang situ. Abdullah bin Mas'ud, Abu Bakar, Umar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah. Nah, kemudian berikutnya, namanya pengajian kan kadang-kadang jauh, Pak ya, capek kan. Nah, kalau udah lelah, udah capek, rehat di rumah sambil baca buku-buku agama. Saya yakin teman-teman punya buku agama kan di rumah? Punya kan? Jangan-jangan masih di sampul plastik, belum dibuka lagi. Ada ya? Dibuka, Pak. Buku itu dibeli buat dibaca, bukan koleksi. Ya Allah ya Rabbi. Bapak kepikiran nggak ketika Bapak beli satu buku taruh di lemari, nanti di akhirat Allah tanya, kamu beli buku ini kan hari ini? Iya ya Allah. Udah kamu baca? Bilang apa kita? Jawab apa? Ayo. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'ima yara. Kemudian kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan.
Nikmat mata. Bisa baca nggak Bapak? Nikmat bisa membaca. Kenapa nggak dipakai nikmat itu? Kenapa buku di rumah nggak dibaca? Jawab apa kita? Siapin sendiri jawabannya ya. Makanya kata Ustadz Khalid Basalamah, ibadah itu kalau nggak dipaksakan nggak akan ibadah. Dipaksain. Salat malam juga kalau nggak dipaksain nggak akan salat malam. Termasuk baca buku juga kan. Paksain. Yuk mulai sekarang. Sehari saya harus baca minimal 1 lembar. Nah. Bapak punya buku Sirah Nabawi nggak di rumah? Nah, dirutinin sehari 1 lembar. Bismillah, target. Pokoknya sehari 1 lembar. Prioritasin kapan? Sebelum tidur misalnya ya. Sudah punya wudhu segala macam, udah sholat sunat 2 rakaat, sebelum tidur saya bacalah Sirah Nabawi 1 lembar. Terus selesai. Nanti kalau ada selesai mudah-mudahan ada pengaruh di dalam dirinya. Ya. Nih biar Bapak semangat ya. Baca Sirah Nabawi bab perang Hunain. Di situ yang setelah perang Hunain ya. Setelah perang apa Pak? Perang Tabuk ya. Nah sebelum perang Tabuk, nanti di situ ada sesi Nabi bagi-bagi ghanimah. Itu saya sedih Pak. Saya pas baca itu subhanallah luar biasa terharu. Pas bagi-bagi ghanimah ya, orang-orang yang baru masuk Islam mu'alaf itu dikasih ratusan unta, 100 unta dikasih. Sahabat-sahabat muhajir dikasih ghanimah semua. Orang Ansor tidak dapat ghanimah sama sekali. Bayangin. Penduduk asli Madinah padahal ikut berperang, ikut menghunuskan pedang, ikut membunuh musuh-musuh Allah, tapi nggak dikasih ghanimah sama sekali. Di situ ada yang nyeletuk. Kayaknya Nabi bakal balik ke kampung halamannya. Kekhawatiran. Nabi lebih sayang kabilahnya. Kayak gitu-gitulah pokoknya model kata-katanya. Sampai ke telinga Nabi perkataan itu. Terus dikumpulin. Orang-orang Madinah dikumpulin. Di situ ada beberapa orang muhajir. Cuman berapa orang doang. Kumpul. Ditabayunin sama Nabi. Kalian berkata begini. Pada diem semua, nggak ada yang berani jawab. Nah, beberapa orang berilmu di kalangan orang Ansor, sahabat senior jawab, ya Rasulullah, di antara kami ada orang-orang yang kurang paham, salah paham, ngomong begini-begini gituin. Apa jawab Nabi? Hah? Tidakkah kalian ridho mereka aku bagikan ghanimah ya? Saya kasih sampah. Tuh, Nabi bilang ghanimah itu sampah. Demi menguatkan iman yang baru masuk ke dalam dadanya. Kemudian kalian membawa pulang Nabi kalian. Oh itu subhanallah. Orang Ansor langsung gak ada yang bisa nangis Pak. Langsung mikir, ya Allah bener ya. Mereka dapat ghanimah, kita dapat Rasulullah SAW. Itu gak bisa jawab apa-apa. Langsung nangis semua orang Ansor. Baru kepikiran, oh iya ya kita kan udah beriman bertahun-tahun hidup bersama Rasul, nggak perlu lagi penguatan. Makanya mu'alaf kenapa dapat zakat? Supaya kuat imannya, disupport ekonominya ya kan? Makanya mu'alaf dapat zakat. Nah itu Nabi bilang begitu. Kalian tidak ridho tak? Mereka dapat unta, mereka dapat itu. Nabi bilang sampah ghanimah itu. Demi menguatkan iman yang baru masuk ke dalam dada mereka. Kemudian kalian dapat Rasulullah, nggak ridho tak? Oh itu pada diri semua. Ini baru satu bab ini Pak. Coba baca lagi yang lain. Perang Hunain itu subhanallah. Ya Sirah Nabawi. Masih banyak nggak Pak? Sampai komat yang ini nih ya. Ya sepakatin Pak ya. Habis azan kita lanjut sebentar ya. Komat baru salat jamaah. Oke kita lanjutin. Mana perintah membaca, dalil bahwa kita dianjurkan membaca. Ingat pelajaran SD Sirah Nabawi, ayat pertama yang Allah turunkan untuk Rasulullah SAW, perintahnya apa Pak? Baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.
Bacalah dengan nama Allah. Siapa Allah? Rabbikal ladzi khalaq. Allah adalah Rabbmu yang menciptakan, yang maha menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Ya. Allah yang menciptakan manusia dari 'alaq. 'Alaq itu apa, Pak? Hah? Segumpal darah. Kita lanjutkan sedikit ya. Nah, langsung saja. Al-Alaq ayat 2 ya. Allah menciptakan manusia dari segumpal darah. Kalau kita lihat sebelum jadi segumpal darah, manusia itu berasal dari air mani, air sperma. Ada yang lagi menyebut yang lain, air yang hina. Maksudnya apa? Supaya manusia jangan jadi pribadi yang sombong. Ya, semua yang ada pada diri kita, kekayaan, ya, fisik, keluarga, tempat tinggal, kendaraan, semua itu adalah titipan. Tidak selamanya bersama kita. Ingat gak perkataan Jibril kepada Rasulullah SAW? Cintai siapapun. Kamu mau cinta sama siapa aja silakan. Tapi ingat, kamu pasti berpisah dengan orang yang kamu cintai. Entah yang orang cinta, yang kita cintai itu meninggal duluan atau kita duluan yang meninggal, pasti berpisah. Ya, pasti berpisah. Makanya apa yang mesti kita sombongin? Toh kita juga berasal dari cairan yang hina. La haula wala quwwata illa billah. Nah, yang berikutnya ayat 3 surah Al-Alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ini kalau baca terjemah doang nggak langsung paham. Coba kita tes. Bacalah dan Rabbmu yang maha pemurah. Langsung paham, Pak? Apa itu maksudnya? Hah? Yang udah kajian kemarin udah tahu jawabannya. Ya. Tugas kita hanyalah belajar. Tugas kita hanya berusaha, tugas kita membaca. Masalah nanti kita jadi cerdas, kepala kita dibukakan oleh Allah pintu-pintu wawasan segala macam. Allah beri taufik, itu semua tugas Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memahamkan seseorang yang sudah berusaha. Itu. Kesimpulannya kemarin apa, Pak? Jadi orang pintar wajib tidak? Hah? Kalau Bapak bilang wajib, orang bodoh semua dosa, Pak. Iya kan? Wajib itu apa? Dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan dosa. Lah kalau wajib jadi orang pintar, orang bodoh berdosa. Benar enggak? Maka yang wajib itu belajar. Wajib. Belajar, menuntut ilmu, membaca itu wajib. Jadi orang pintar, terserah Allah. Allah membagikan kepintaran itu berbeda-beda. Benar nggak, Pak? Ada orang akademiknya luar biasa, mumtaz. Dari hitung-hitungan tuh jago dia, tapi sosialnya kurang. Benar nggak, Pak? Ranking 1 terus, tapi kurang peduli sama tetangga. Tetangganya udah sakit 1 pekan, enggak nengok-nengok. Ada nggak? Nah. Ada yang kecerdasan sosialnya tinggi, Masya Allah, nggak nunggu 3 hari. Dengar tetangganya sakit tadi pagi, sore udah ada di rumahnya, bawa sesuatu. Ya, nggak mesti martabak, Pak. Nyogok orang sakit nggak mesti martabak. Apa aja bisa ya. Kecerdasan sosial itu, Pak. Tapi spiritualnya kurang. Ada nggak, Pak? Banyak kan? Yang support sama tetangga, yang respect sama tetangga banyak, tapi sholatnya belum benar, ya nggak? Berarti kecerdasan sosialnya bagus, kecerdasan spiritualnya minus. Ada yang rajin sholat, rajin ke masjid, sama tetangga kurang peduli, ada nggak? Kecerdasan spiritualnya bagus, kecerdasan sosialnya kurang. Tuh, nggak bisa kita pukul rata semua manusia. Ini bodoh, ini pintar, ini nggak bisa, Pak.
Manusia itu macam-macam. Ada yang menonjol di akademiknya, ada yang menonjol di sosialnya, ada yang menonjol di spiritualnya. Nah, gitu ya. Gini, jelas insyaallah Pak ya. Langsung saja. Yang terakhir ya. Yang terakhir kata penulis ini ya. Ini tulisannya Ustadz Abu Ihsan Al-Azhari. Ustadz Medan ya. Subhanallah, orang Sumatera berarti. Yang terakhir adalah dianjurkan kalau kita lagi puasa banyak-banyak menyendiri dan menangisi kesalahan, menangisi dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Suatu saat sahabat Uqbah bin Amir, siapa Pak? Uqbah bin Amir, baru dengar apa udah sering dengar ini Pak? Kalau Messi baru dengar, Ronaldo baru dengar Pak? Allahu Akbar, lebih kenal pemain bola daripada sahabat. La haula wala quwwata illa billah. Ini seorang sahabat yang mulia, Uqbah bin Amir. Beliau radhiyallahu anhu nanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, apa itu keselamatan?" Nah, langsung to the point. Kan yang kita cari selamat. Bukan Pak selamat Pak ya. Selamat dunia akhirat. Itu Pak Selamat itu didoakan oleh bapaknya, oleh orang tuanya, harapannya supaya anak saya ini selamat dunia akhirat. Gitu maksudnya. Kan orang-orang manggil selamat-selamat kan didoakan sama orang banyak tuh. Selamat ya, Masya Allah. Luar biasa. Doanya masyarakat semuanya ya. Luar biasa. Jadi nggak mesti bahasa Arab nama itu. Bahasa apapun yang penting maknanya baik. Ya, Pak Selamat kalau dijawakan jadi apa? Bejo. Nah, ada yang namanya bejo? Ada ya. Maksudnya bagus juga kan? Didoakan bejo supaya jadi orang yang bejo dunia akhirat. Ya. Bahasa Arabnya apa? Muflih. Nah, ya. Jadi nama anak nggak mesti muflih, ya, boleh bejo atau selamat. Yang penting maknanya baik ya, subhanallah. Ini Pak, keselamatan itu apa? Ada 3. Kata Nabi SAW, yang pertama, amsik alaika lisanak, tahan lisanmu. Jangan mudah ngomentarin perbuatan orang, jangan mudah ngomentarin penampilan orang, jangan mudah mengomentarin postingan orang. Tahan. Nah, sekarang komentar bisa pakai lisan, pakai jari juga bisa kan? Tahan jarinya Pak, tahan ya. Kalau mau selamat, oke? Yang kedua, wal yasa'ka baituk, betah di rumah. Tuh Pak, kalau lagi puasa batasi pergaulan dengan orang lain. Kalau kebanyakan bergaul juga nanti banyak salahnya, betul nggak? Lagi puasa buat salah sama orang, jadi nggak enak hatinya itu, ya nggak? Nah, silakan bergaul sebutuhnya, seperlunya. Yang dianjurkan kalau orang lagi puasa betah di rumah, ya. Dicoret dulu itu kebiasaannya, shopping, traveling, healing, apalagi Pak, hiking, dicoret dulu, coret. Apa? Ngeluyur, sama itu ngeluyur, ngelayap gitu. Dihilangin dulu. Betah di rumah, insya Allah selamat. Yang terakhir, wabaki ala khati'atik, tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Kata Nabi SAW, di antara 7 golongan selamat, rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. Seseorang yang sendirian ingat kepada Allah, kemudian air matanya mengalir. Ya, subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.